mereka pengen, coba lagi-lagi ya, pengen coba untuk dapetin pengalaman lebih jauh, jam terbang lebih jauh. Tapi ya kita akan mulai langsung dari draft-nya antara Mahadewa dan juga Alter Ego, masih dengan GBP atau dengan Global Band Pick, yang di mana hero yang udah dipakai di game pertama nggak akan bisa dipakai di game berikutnya, dan yang pastinya juga, berlaku untuk satu tim ya, bukan individual player teman-teman. Jadi, ya emang sistem global band pick ini yang memaksakan, apalagi nanti kalau misalnya kita di best of three series ini kan sampai masuk ke game yang ketiga tuh biasa udah mulai kelihatan tuh struggle-nya untuk beberapa tim-tim yang apalagi hero pool-nya nggak banyak ya. Jadi emang global band pick ini memaksakan tim-tim Indonesia kita terutama untuk bisa punya, hero yang mungkin bisa masih sesuaiin meta, masih bisa sesuai dengan strategi in game-nya seperti apa, game plan dan semuanya. Jadi menurut aku GBP ini adalah salah satu rules yang cukup menarik untuk teman-teman saksikan juga, dan buat kalian juga mungkin yang lagi nonton, kalian bisa belajar lah, oh ternyata, hero tuh nggak cuma itu doang guys, ternyata nggak cuma Long Arli, nggak cuma Yu Huan Dun doang ya kan, nggak cuma Musashi, jadi banyak lah sebenarnya pilihannya. Dan dari Mahadewa mereka menutup ke arah Dolia dan juga Dia. Dari alter egonya menutup ke arah Mai Shiranui dan juga Musashi yang masih jadi perayo band sekarang. Dan Princess Frost justru malah diprioritaskan sama Mahadewa nih Han. Iya. Dan emang di sini kayaknya emang mereka masih ngambil strong pick ya sih. Bakal ada Lady Sun harus di sini. Lady Sun sama Ming ya. Dimana Mahadewa nih sekarang tipikal mainnya tuh udah agresif parah gitu ya. Apalagi ketika Mahadewa main Lady Sun sama Ming bener-bener galak banget. Biasanya nggak bisa di mirror nih, nggak bisa di mirror sama Arli karena Arli itu pasti kalau misalkan mau di mid lane ketemu sama Lady Sun Ming itu udah pasti ini bakal gini rotasi kayak di mid lane berdua Lady Sun sama Mingnya, terus kayak Mahadewa itu ngambil jungle yang agresif mungkin model-modelan kayak Dun di awal-awal tuh bakal oke banget gitu ya. Jadi buat si Mahadewa bahkan mereka masih ada kesempatan buat ngambil Augran, seandainya Augran ini nggak di ban ya sama Alter Ego, atau mungkin Alter Ego Enmanya yang ngambil Augran ya biar kayak antisipasi biar gak di invade sama tim Mahadewa. Sebenarnya kayak Yu Huan juga Yuan kurang sih, harusnya mereka ngambil Dun, kalau nggak Augran tuh bakal kuat banget sebenarnya buat Mahadewanya. Cuma kalau seandainya Augran diambil sama Alter Ego berarti ya main agresifnya sedikit agak diturunin, agak di town down gitu ya. Cuman ya sekali lagi Mahadewa kali ini tuh udah jadi tim agresif banget, dan Alter Ego mah kelihatannya udah ngambil power pick ya gitu, kayak Tox dapet Dharmanya, terus mereka ngambil Arlinya juga, ngambil Ganmo, udah kayak serem lah kelihatan yang ngasih damage. Cuman ya Mahadewa nih dengan keagresifannya nih, hero-hero yang butuh snowballing, butuh item ini bisa mati di early. Kalau misalkan seandainya Mahadewa punya strategi di early itu berhasil gitu. Iya sih. Yang aku takutin sih nanti Alter Ego sih, ini si Valdus nih ya, ini pemain yang bener-bener nge-carry banget si Alter Ego, aku nggak bohong. Bahkan dari kalau ngomongin masalah farm lane aja si Vivi ya, dari ya itu nggak terlalu, sebenarnya nggak terlalu banyak dapat spotlight sih. Mungkin ngegendong iya, tapi nggak terlalu banyak dapat momentum. Selalu Valdusnya nih yang dapat spotlight dari Alter Ego sendiri. Jadi PR-nya adalah gimana Mahadewa ini bisa tahu potensinya si Valdus untuk nge-carry game-nya, dan dari Mahadewa sendiri karena emang udah ngebawa Lady Sun Ming, harusnya di early pressure-nya tuh bakal kuat banget. Jadi ini bakal jadi PR juga nih buat VVV nanti, apalagi dia bawanya Arli kan. Mungkin kalau ngomongin masalah poking masih bisa lah dia tarik ulur pakai Little Step, Maple Dance. Cuma kalau sampai kalkulasinya salah karena ada buff dari Ming, ini juga bahaya sebenarnya untuk VVV sendiri. Dan untuk ke arah Mozi dan juga Zhang Fei ya, karena dia nggak mau kayak Arlinya dapat space, dijaga sama tanker-tanker yang lumayan kuat, dan pok damage juga dari Mozi ya. Karena kita sering banget mungkin ngeliat kayak Arli Long sama Mozi gitu, tapi Alter Ego memang mereka nutupnya juga ke arah A lain yang notabene bisa ngincer langsung ke arah backline. Dun yang tadi kamu bilang juga udah disebut langsung di-pick sama Mahadewa. Jadi mungkin permainan agresif early-nya Mahadewa ini bisa jalan sih dengan ngebawa Dun juga, plus ada Byron kan di sisi kelas lane-nya. Ya sebenarnya bagus Augran tadinya, tapi kan gara-gara ada main key di sini ya buat tim Alter Ego Erma, jadinya mereka lebih ngambil Dun pastinya. Karena sebenarnya Neza di band ya emang Mahadewa dari Emi-nya main Neza sih. Cuman dengan nge-ban Neza berarti ya lu mengiyakan nih permainan agresif awalnya si Alter Ego Erma. Dan Menki tuh bukan tipikal hero yang bisa diagresifin juga sih. Ketika dia di awal dia masih lembek banget, dia gak bisa lagi maintain shieldnya dibandingkan kayak Dun yang punya di early tuh bener-bener kayak strong banget, itu kuat banget. Ya mungkin kalau misalkan dia lagi behind dia kelihatan bener-bener fall off gitu ya kalau misalkan kita ngomongin Dun. Tapi kalau misalkan dia lagi jadi banget, dia lagi mungkin duitnya setara atau mungkin lebih sedikit gitu ya dibandingkan lawannya, itu regennya tuh udah natural gitu. Regennya tuh udah kayak bener-bener kencang banget, di bawah 50 darah, di bawah 50% bener-bener berasa. Sedangkan kalau misalkan Menki tuh dia butuh attack speed, dia butuh kayak mukul-mukul dulu biar dia bisa punya bubble ya. Sedangkan Dun tuh otomatis dia punya pasif itu, dia bisa nge-skill, darahnya nambah lagi gitu.
Iya sih, tapi kita bakal lihat ya seperti apa untuk di game yang pertama ya, karena draft-nya sama-sama bagus juga sih dari kedua belah tim. Cuma emang, pressure early-nya aja sih yang harus ditahan sama Alter Ego ya. Ini dari dua kayaknya kalau mereka udah stabil mereka nggak bakal stop sih. Tipikal tim yang emang emang selalu ngegas juga sih dari Mahadewa nih. Cuma ya lagi-lagi Mahadewa tuh terkadang kalau ngegasnya terlalu kenceng juga suka dilihat sendiri terkadang. Terkadang sih. Terkadang memang. Hehe. Cuma ya kita kayaknya- bakal lihat aja ya. Cuman kayak nggak di kontes sih. Cuman sayangnya lama banget loh mau farm, buset. Emang iya nggak di kontes, cuma Tabrakan. udah ketebak juga. Bakal langsung coba dimajuin lagi rolling rate. Bakal coba tuh langsung diledakan, ada frag grenade mungkin saja. VVV-nya bakal langsung dihajar begitu saja frag grenade bersama dengan rolling rate. The first blood untuk Mahadewa. Early yang sangat baik. Karena aneh banget. Main key-nya ngambil ayam, Arlinya ngambil red buff. Gimana nih Waduh. ceritanya nih? Pak produser tolong jangan diganti camnya ya. Itu tadi lagi fokus di bawah tiba-tiba kameranya ke atas ya. Tapi ya emang sebenarnya emang jadi nggak kelihatan sinkron kan sebenarnya di awal pun. Tapi ya emang jadi punishment yang cukup mahal ya karena VVV tumbang first blood lagi sebelumnya di menit yang pertama dan gagal invasinya. Jadi rugi banget buat Alter Ego sekarang. Dan Mons kali ini dengan Byron-nya bakal coba untuk nahan Chox aja. Electrifying Charge, Storm Strike juga masih bisa dipegang sama Mons. Ganmo-nya sini yang mau lihat nanti Mongzi gimana. Soalnya Mongzi ini termasuk salah satu mid laner yang seneng banget untuk mainin rotasi dan seneng banget untuk apa ya? Seneng banget untuk nge-cover teman-temannya. Jadi kayak dia tuh salah satu mid laner yang cukup berani menurut aku. Dan sekarang di area bawah bakal coba di-press, dibalikin keadaannya dan itu dia first blood yang awalnya didapetin sama Mahadewa dibalaskan dengan 2 point kill dari Alter Ego, lebih mahal jatuhnya untuk pemain-pemain Mahadewa. Dan emang di sini malah jadi 2-1 ya. Tapi itu apa ya? Kayak Madewa nggak bakal kendor sih karena itu sepaket lah kalau Lady Sun sama Ming tumbang ya udah gitu. Udah kali ini bakal coba untuk ngambil merah lagi. Udah ada choke di sana, cuman karena nggak ada follow up ya dia nggak bisa untuk tutup mantra juga. Cuma karena timer merahnya ini dipegang sama Emi bakal tetap balik lagi. Setelah itu spawn dia bakal balik lagi. Ada couple blades dari seorang ZY atau Mongzi. Kali ini bakal coba untuk ngepuk bagian belakang. Dan juga pastinya karena emang dia bisa nge-bypass ya. Di belakang Ganmo pilihan yang oke banget sebenarnya buat Alter Ego Enma. Cuman di sini tetap aja Arlinya butuh late game, butuh item juga pasti ya. Dan udah ada satu buah time lapse yang keluar langsung menuju ke arah decoy. Udah ada Axioreti juga yang udah bersiap-siap untuk ngebantuin dan Gauki bakal dicek. Maksud gue dari Axioreti bakal dicek sama Gauki. Dan nice banget di sini Gauki buat presence-nya. Awareness Tapi kalau Gauki ya, aku ngerasa dia masih lagi-lagi kan dari semenjak dia di RRQ pun mainnya juga bukan tank yang benar-benar agresif ya, roamer agresif ya. Jadi dia tuh bahkan kayak lebih ke arah hero-hero support sih dia dari Gauki sendiri, nggak bawa Sunbin. Kemarin juga sempat ada main Dolia kayaknya kalau nggak salah ingat. Jadi bukan tipe roamer yang sebenarnya untuk ngezoning atau mungkin cari momentum gitu dari Gauki sendiri. Dan itu mungkin yang bisa dimaksimalin nanti dimanfaatin sama Mahadewa. Untuk landing atasnya masih cukup aman, sementara invasi jungle udah mulai dilakukan lagi oleh Alter Ego. Emi bakal coba untuk menahan, dipaksa kah? Ternyata masih bisa didapetin ya sama Faldus harusnya, karena emang nggak ada satu buah buff yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Mahadewa. Dan jadi sedikit kerugian. Tadi aku pikir dia bakal pakai ini tau, smite-nya, tapi kan enggak loh. Iya, tadi dia dream roam sambil smite ya. Jadinya nih Tyron bisa Iya. diambil karena tahu Valdus gak punya smite. Jadinya bisa disecure sama tim Mahadewa dengan cukup mudah karena tidak ada smite sama sekali. Berhasil disecure tanpa adanya kontes. Karena sebenarnya ya jadi win-win solution juga buat Mahadewa. Tyron udah mau up dan Valdus dipaksa buat pakai smite. Dan udah dicek juga dari arah semak di sana dengan win slash dari seorang Emi tentunya. Dan masih ada Mons yang juga bakal coba untuk membantu. Couple Blades dari Mongzi juga udah memberikan satu efek untuk clear bagian mid lane-nya. Sedangkan dari VVV bakal nge-push bagian bawah. Masih dengan Gauki juga yang ngebantuin seorang VVV. Dan juga masih ada time lapse untuk zoning out aja. Masih ada Winter Ishir yang udah keluar begitu aja. Dan ada Chokes yang siap-siap udah datang. Dan tapi ini miss, udah ada infonya. Ada Ganmo di atas, Chokesnya hilang. Udah kayak tanda tanya pastinya buat Mahadewa. Chokesnya ada di mana? Dan dia coba untuk lebih jauh lagi, bahkan di bawah kena mantra dari arah Lady Sun atau mungkin Princess Frostnya kali ini. Dan bakal coba dimajuin lagi, sedangkan di atas udah ada solo kill tadi dari ZY. Kita lanjut lagi ke arah bawah. Bakal di-press sama Mahadewa. Mahadewa punya kesempatan untuk nge-rolling rate dan nge-damage ke arah tower kali ini. Melihat ada Chokes di sana kena frag grenade, sakit banget damage-nya. Dan juga ada bantuan dari Axioreti yang masih punya Winter Ishir kali ini.
Gila itu sakit banget ya. Tapi emang sebenarnya Mongzi nih emang yang tadi aku bahas ya, dia salah satu mid laner yang cukup berani banget sih. Dan kayak kalkulasi dia untuk couple blitz tadi tuh emang udah pas banget. Makanya bisa ada solo pick off juga kan tadi di area atas. Cuma emang pressure-nya dari pemain-pemain Mahadewa ini masih fokusnya ke area bawah sih. Dan Mongzi tuh kayak aku jarang banget deh dia ngeliat dia rotasi ke area bawah. Jarang, dia lebih sering ke atas ya. Atau mungkin buat nge-cover rotasinya si Chok sih. Jadi kalau misalkan gak ada orang di atas, towernya juga gak hancur. Dan dari Mahadewa juga Dream Room-nya Valdus dipakai untuk lari. Axiorate juga bermain di area bawah untuk ngasih lihat aja early-nya. Karena ini bentar lagi di bawah juga bakal hancur towernya. Makanya Mahadewa gak mau ngasih kesempatan itu buat kawan-kawan dari Alter Ego masih. Kemarin Alter Ego sama Talon ya Han, itu tuh jarang banget fight. Kayak bahkan di menit 11 aja ya, mereka cuma ada 4 poin kill. Tapi sekarang karena ketemu sama Mahadewa, jadi Alter Ego itu dipaksa terus buat team fight tau gak? Dan ini yang ngebuat mungkin kayak Alter Ego mau gak mau mainin rotasi yang agresif, lebih aktif untuk ngecek dari mapnya sendiri. Sementara Winter is Here-nya udah dibuka sama Charity. Coba untuk ngezoning pemain-pemain dari Alter Ego, mereka pengen fokusin dapet tower di area bawah dulu sih dari sisi Mahadewa. Iya, dan juga di sini masih bisa ditahan juga tentunya sama tim Alter Ego mah. Mereka masih bisa nyaman buat main lambat kayak begini. Dan dari arah seorang Mons, masih coba untuk Storm Strike mengusir seorang Chok kali ini masih baru warnanya di atas. Sama-sama nggak bisa nge-solo kill sih, karena Mons punya Force Field Suppression dan Mons pun nggak coba untuk nantangin si Choksnya buat buy one. Kelihatannya dari Choks juga buat adu pukul sama Biron di sini kalah ya. Dan di atas sudah dimajuin tuh sama Mons ya. Cuma di bawah time lapse dibuka juga, tower udah hampir hancur. Couple Blades Enhance juga connect menuju ke arah seorang Decoy. Membuat Enix harus mundur dan tower hilang. Dan diambil oleh tim Alter Ego Enma. Ya, dan sekarang bakal fokus untuk lakuin rotasi ke area atas sih dari VVV-nya. Karena tujuan mereka adalah coba untuk ngancurin tower atas kali ini. Coba untuk ngezoning aja tower yang dimiliki sama pemain-pemain dari Mahadewa. Masalahnya Monsnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak rotasi ya. Karena dia nggak bisa ninggalin lane-nya si Choks ini sih. Plus karena Mongzi juga lebih aktif ke area atas. Dan ini yang ngebuat Mahadewa agak sedikit ketahan tuh dari segi rotasi kelas lane-nya. Sementara posisi dari pemain-pemain Mahadewa masih tetap fokus ke bawah. Karena mereka tahu kalau misalnya mereka nggak pecahin tower bawah secepat mungkin, ini udah pasti bakal kena pressure habis-habisan nanti sama Alter Ego. Karena map control-nya bakal bisa dipegang sama mereka. Cuma di sini Mahadewa juga masih ini yang ngeladein ya, dimana kayak Alter Ego main lambat, mereka juga ikutin rotasinya aja, ngambil trade lain, gak ada konteks sama sekali, bahkan tower di bagian bawah mungkin bakal di dive. Bisa jadi karena cuma ada Chok sendirian, sedangkan di bagian mid lane ada Mons yang harus membuka flashnya, time lapse-nya udah kebuka. Dan VVV fokuskan untuk nge-split aja di bagian atas, bakal mainin makro ya dari Alter Ego Enma, nunggu late game banget untuk nge-damage juga pastinya. Dari arah Alter Ego emang ngindarin perang sih, bukan emang gak mau perang. Dari Mahadewanya tuh udah coba untuk kayak maksain perang. Cuman Alter Ego itu menghindarkan perang gitu, kayak si rezoning out dari time lapse, terus kayak VV dikasih space buat split push buat farming. Choksnya juga nggak maksa buat mantra, jadi momen-momen tersebut emang ditahan sama Alter Ego. Tapi emang Alter Ego ini mirip-mirip sih playstyle-nya kayak Onyx ya, aku bisa bilang, karena mereka tuh objective play banget. Kemarin juga lawan Talon gitu, mainnya objective play karena gak terlalu banyak team fight yang mereka bawakan juga kemarin ya. Jadi emang kayak udah lumayan nyetir sih gameplaynya di game yang pertama ini. Mahadewa jadi ke bawah. Tapi sekarang kontes ke arah Tyrant-nya, Winter is Here memang dibuka, tapi ternyata masih bisa dapetin oleh Charity untuk Tyrant-nya. Dan mau nggak mau Alter Ego mereka harus disengage karena buff Tyrant gagal didapatkan. VVV bakal masih fokus untuk mainin makronya, coba untuk dapetin objektif tower secepat mungkin untuk Alter Ego. Dan kali ini dari arah Alter Ego mah kelihatannya bisa banget buat ngikutin alurnya Mahadewa ya, malah Mahadewa yang kepancing sama alurnya tim Alter Ego masih, karena biasanya dengan jadi ke bawah kan kesetir. Iya kesetir banget, karena biasanya Lady Sun Ming-nya si Mahadewa ini lumayan keramat ya kombonya ya, karena emang bener-bener kayak bisa banget ke pressure musuh. Sedangkan di sini Alter Ego mah punya game plan-nya sendiri, nggak terlalu ngikutin. Mungkin tadi di early-nya agak sedikit ini ya keseleo gitu ya mungkin dari arah tim Alter Ego cuman sekarang malah jadi rapih banget Alter Ego ya, dengan dia punya early, dia mainnya bisa pakai makro kayak gini. Dan kalau misalkan lu pengen rotasi dengan Lady Sun ya harus bawa Ming-nya kan, karena Ming-nya bakal paling cocoknya sama si Lady Sun gitu. Dan 3 orang lainnya ini nggak bakal kuat juga buat lawan, buat fighting. Jadinya early-nya bener-bener kayak bikin ini tuh wave mid-nya nggak nguntungin terus buat tim Mahadewa. Dan yang aku lihat adalah karena mereka bawa Ming, kan bukan tipikal roamer yang bener-bener bisa tanky banget di depan kan. Jadi kayak harus ada rotasinya si Dun atau enggak rotasinya si Byron. Cuma masalahnya rotasinya tuh dari tadi nggak gitu kelihatan sebenarnya dari Mahadewa.
karena Byron-nya benar-benar ditahan di atas, Mauzi-nya fokus juga untuk rotasi landing ke atas. Terus Dunnya ini memang lebih fokus untuk ya dia farm dulu, ya kan coba untuk nge-clear di area mid karena Mauzi bakal sering ninggalin landing midnya, jadi harus ada yang nge-clear midnya. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Mahadewa yang aku bilang rotasi semua landingnya jadi ketahan cuma gara-gara posisi dari pemain-pemain alter ego Enma ini lebih bagus megang landing managementnya. Jadi emang agak sulit sih buat Mahadewa, meskipun kelihatan mereka kuat banget harusnya dengan Lady Sunming ya, karena Lady Sunming lagi-lagi kalau Minky yang sampai ke pick off ya udah pasti Lady Sunnya nggak akan ada yang bisa nge-cover, jadi memang harus ada bantuan dari pemain-pemain jungle atau ya kelas lainnya gitu, dan bahkan itu nggak kejadian sama dari sisi Mahadewa. Ya kurang galak sih di sini Mahadewanya, atau mungkin emang nggak Padahal bisa mereka bodun loh. Iya, tapi emang kayak apa mungkin nggak bisa galak ya, padahal bisa banget, cuman gara-gara mereka tuh lagi mikirin laning lain ya, lane lainnya tuh kayak di-push terus sama si Arri-nya kan. VVV tuh bener-bener nge-push mulu, bikin management wave itu lagi jadi nggak nguntungin sebenarnya buat tim Mahadewa. Itu yang kelihatannya ngebuat Mahadewa di sini jadi susah mau fight alter ego Enma-nya ngindar gitu kan, mau coba untuk ambil objektif lain kayak tadi mau dapetin tower gitu ya, cuman towernya dicicilin sama si alter ego Enma ya. Jadi kayak serba salah di sini karena emang bener-bener kesetir banget sama tim alter ego Enma-nya. Ya, kalau misalnya kita ngelihat dari arah itemnya juga sebenarnya belum jadi banyak jadi apa-apa juga. Sebenarnya Lady Sun bisa banget buat yang namanya tuh fight lah di awal barengan sama Dun gitu bertiga. Yang nge-defend harus kayak Frost-nya aja mungkin dengan Winter Issue dan lain-lain gitu ya. Cuma di sini kelihatannya emang Mahadewa pengen fight berlima. Jadi ya dia banyak kehilangan objektif dan Storm Strike-nya connect, masih ada Frag Grenade, Frost Suppression udah masuk juga. Dimana ada time lapse yang dibuka sama Gauki untuk mengusir para pemain dari tim Mahadewa kali ini. Oh iya. Tapi masih nggak terlalu overcommit juga sih dari pemain-pemain Mahadewa, dan sekarang udah mulai main formasi 4-1-nya, fokus ngasih space ke arah Enix, mencahin tower yang dibutuhkan sama pemain-pemain dari Mahadewa. Posisinya memang sekarang udah punya 3 tower dari masing-masing kedua belah tim, cuma masalahnya alter ego nih bakal coba di kontes terus dari segi objektifnya. Tyrant masih bisa diamankan oleh Valdus, dan Amy bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Unruly Blade defensif yang di pop up, sementara couple blades dari seorang Mongzi mencoba untuk ngepok ke arah pemain-pemain Mahadewa. Decoy bakal coba ketahan di area depannya, kalau sampai dia ke pick off ini bakal bahaya banget, tapi masih ada heal yang di pop up sama pemain-pemain dari Mahadewa, masih bisa survive, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit dari Mongzi dan hilang Decoy. Sekejap mata begitu cepat, hilang begitu saja dari area pertempuran. Ya tinggal di finishnya sama VVV-nya ya. Dan juga gue kayak tadi agak bingung kenapa Mahadewa masih maksa buat nge-cancel Tyrant-nya. Ya dimana Mahadewa udah kayak ketinggalan step, kayak ketinggalan langkah tadi sama tim alter ego Enma. Kenapa gak ngambil Overlord-nya aja? Biar mereka bisa menangin wave minionnya. Dari tadi masalah mereka tuh ada di management minion wave, tapi mereka masih maksa buat ngambil Tyrant-nya. Oke, kalau misalkan mereka dapat Tyrant itu mereka bakal dapat enhanced buff juga buat si Enix-nya, bakal lebih sakit tentunya, bisa menangin fight-nya. Cuman gak bisa seinstan itu sih. Mereka harus lebih sabar buat lawan alter ego Enma, karena nih di sini alter ego Enma itu bener-bener kayak nge-dodge fight terus, kayak ngindarin Mahadewa perang di awal. Jadinya alter ego Enma bisa megang kendali sampai saat ini. Iya, dan sayangnya sekarang Enix sudah mulai ketinggalan level nih. Tadi barusan ketinggalan 1, sekarang udah mulai ketinggalan 2 level dari VVV, karena VV-nya dapat space buat ini sih split push kan, tadi mainin makro juga, dia dapetin tower. Jadi emang sebenarnya bakal menang dari segi XP dibandingkan dengan Enix. Nggak terlalu jalan sih sebenarnya jadi Ming Lady Sun ini, karena lagi-lagi karena memang nggak ada badan yang benar-benar bisa jagain Enix-nya di area depannya sih. Emi lihat bocor banget. Bakal dipok habis-habisan sama VVV. Masih bisa mundur Emi. Tapi aku nggak tahu sih apa yang harus dilakukan sama Mahadewa, karena pelan-pelan alter ego ini udah mulai bisa nge-zoning, udah mulai bisa nge-invasi jungle. Jadi lama-lama Mahadewa bakal kehilangan resource war-nya terlalu banyak nantinya. Efek snowballingnya jadi terlalu kuat buat alter ego. Sekarang perbedaan turnya aja ada hampir 3.000-4.000 dipegang sama alter ego di menit yang ke-12. Iya, dan tiba-tiba Mahadewa bener-bener dipojokin banget kali ini. Mereka benar-benar coba bisa buat defense loh, bahkan Dream Room-nya udah dipakai untuk arah seorang Mons yang udah gak punya force suppression lagi, dan ternyata dari arah Decoy terlalu depan, terlalu berbahaya untuk mereka. Ada Storm Strike-nya udah dibuka juga sama Mons. Kali ini ada Ultimate Shell yang dibuka untuk clear minion dari arah seorang Enix. Di mid lane juga towernya bakal dihancurin sama tim alter ego Enma. Di bawah juga harus di-clear lagi sama kawan-kawan dari tim Mahadewa. Wah ini sih Mahadewa diginiin bener-bener kepres banget sih. Entah apa yang terjadi ya sama alter ego Enma. Mereka mainnya bener-bener sabar banget. Mereka bener-bener mainnya kayak objektif. Kayak seakan-akan ngeliat
mereka tuh kayak niru permainan dari BSI gitu ya. Kayak mungkin tim-tim yang ada di KPL, kita bisa bilang dari Couple Blade sudah menuju ke arah bagian lini belakang. Naga besar bakal coba untuk di-clear terlebih dahulu, masih ada Amy. Dia bakal coba untuk nge-clear, tapi sayangnya naga ini terlalu keras untuk dihapuskan oleh tim Mahadewa. Dream Rock bakal masuk ke kayak ini, High Ground bakal dihancurkan dan Truth Mantra-nya connect menuju ke arah Amy dan tumpang. Di sana ada Maple Dance yang keluar dan kali bakal disengage mungkin sebentar lagi, tapi sayangnya dari Couple Blade mau usia poin banget menuju ke arah pemain Mahadewa. Tinggal 2 orang lagi, Kristal terbuka, kesempatan untuk nge-end sangat terbuka untuk tim Alter Ego yang pada 1-0 untuk Alter Ego. Gila, itu finishingnya sih bagus banget sih dari Alter Ego. Kayak gimana caranya mereka untuk nge-follow up satu sama lain. Dan dunia aja itu dari Amy bocor banget. Karena VV-nya udah terlalu jadi sih itu dari segi itemnya. Dan Alter Ego mereka berhasil untuk dapetin game yang pertama mereka. Ini yang sebenarnya aku sempat ngelihat dari Mahadewa ya. Maksudnya kita kan udah sering ya ngelihat tim-tim Indo yang sebenarnya kita tahu lah mana yang progresnya bagus, mana yang progresnya cepat. Tapi Mahadewa ini kalau menurut aku pribadi adalah salah satu tim yang sebenarnya itu masih belum stabil kalau menurut aku, Han. Yeah. Jadi kadang tuh mereka bagus-bagus banget, tapi kalau lagi bener-bener kurang tuh kurang banget gitu. Jadi nggak stabil yang kayak Onyx. Kalau Onyx kan kelihatan kan mereka progresnya tuh begini kan, stabil. Kalau Mahadewa tuh masih naik turun gitu loh. Jadi nggak stabil ya. Iya sih, setuju sih. Emang mereka tuh termasuk gak stabil. Cuman kaget sih kalahnya sama Alter Ego Enma yang dari kemarin juga sebenarnya untuk ngomongin kestabilan, Alter Ego Enma juga tuh Sama-sama gak stabil. Sama-sama gak stabil gitu, kayak sama-sama nggak punya game plan tadinya. Mungkin Mahadewa lebih punya game plan dari beberapa kali pertandingan mereka ya di turnamen third party gitu kan, karena kan lagi sering banget kan on rough kayak gini kan. Dan sayangnya di sini Mahadewa bener-bener kayak pas awal galak gitu ya. Pas awal udah bener early mereka, tapi tiba-tiba kok malah jadi kalah mulu. Dan Maungzi sih Couple Blades dari awal bener-bener nyebelin sih. Karena dia langsung kayak bikin buku ya, buku damage juga, terus kayak SOR, Savan Red, bener-bener bikin burst damage dari awal sih, dari arah Gun Enmo-nya. Dan ya Valdus, lagi-lagi dia tadi sempat nyolong jungle-nya si Amy, dari tadi mungkin dari Amy-nya emang kayak invade mulu, udah megang timer dari arah red buff-nya. Cuman sayangnya yang aku harapin dari tim Mahadewa ini yang mainnya galak di early nih, bener-bener gak kelihatan sih. Iya, mereka bahkan kayak nggak perlu bikin Blazing Cape atau Venomous, udah pasti nggak bakal dibikin juga sama Mongzi ya. Tapi kayak efek healnya Decoy, Dun yang harusnya tebel banget dan lumayan nyebelin ya, itu malah nggak kelihatan impactnya sama sekali sih. Amy di sini kalah gold jauh banget, 7.600 dibandingkan sama Valdus aja tuh masih jauh gitu. Jadi nggak tahu sih, aku ngerasa mungkin karena early-nya juga kena pressure. Dan gara-gara trade jadi satu untuk satunya itu sih yang mahal sebenarnya. Karena mungkin kayak ngebawa Ming ya harusnya lebih pede dari Enik. Cuma terkadang over pede juga nggak bagus sih buat pemain-pemain dari Mahadewa. Emang dari Alter Ego-nya aja sih yang punya celah untuk bisa balikin keadaan. Somehow decision making mereka di mid to the late game itu Alter Ego lebih bagus. Makanya kenapa kalau misalnya mungkin ada chartnya ya, itu kelihatan Alter Ego tuh kalau udah masuk mid to the late game, ketika mereka udah posisi dapat momentum dan snowballing, itu langsung chartnya mungkin bisa naik terus ke atas. Karena emang decision making mereka dan map control mereka tuh udah bagus banget di masuk ke arah mid to the late game ya. Apalagi Mongzi ini salah satu mid laner yang pede parah sih, dia pede parah. Kalau misalnya dia udah tahu nih dengan beberapa item yang dibutuhkan, dia udah punya damage yang cukup, dia bakal gak berhenti gitu. Dan itu yang ngebuat sebenarnya Mongzi berbeda sih daripada mid laner lainnya sejauh ini ya, yang aku dapetin ya, yang aku lihat ya. Iya sih, cuman itu momen tadi emang dari awal Mauzi-nya udah dapetin kill, terus Mauzi-nya juga snowballing, damage-nya udah mulai sakit, kenanya sepaket juga Lady Sun sama Ming. Cuma sebenarnya damage Lady Sun sama Ming itu di early tuh bisa lebih galak dari ini sih, karena emang nggak tahu kenapa yang ngebuat Mahadewa agak ada pergerakan takut gitu, kayaknya gara-gara Dharma deh. Takutnya kan sepaket kan, entah itu Mauzi yang pasti positioningnya itu bakal mereka pikirin juga, bakal kena Couple Blades. Terutama juga Dharma, ini Dharmanya ada di mana nih? Dharmanya nggak ketahuan, karena yang lebih sering nongol itu ya Mauzi. Dharma si Chokes ini lebih sering banget kayak bener-bener hilang dari map gitu, nggak tahu ada di mana. Dan ini juga bahkan lu bisa lihat kayak solo kill tadi dari arah Mauzi ya. Dan ini udah mulai kalah, Mahadewanya udah kayak nggak gerak sama sekali. Mereka bener-bener kesetir banget sama teman-teman dari Alter Ego Enma, dan kayak nggak kelihatan ada kesempatan menang buat Mahadewa. Bahkan sampai akhirnya Mahadewa bener-bener kayak gak bisa dapetin objektif yang mereka pinginin gitu. Mereka cuma ngikutin Alter Ego Enma mau ngapain, mereka ikutin. Tapi mereka gagal, mereka nggak bisa buat menangin semua fightnya. Dan akhirnya gamenya ditutup sama teman-teman dari tim Alter Ego Enma.